Nih, saya belah ya. Nih. Gurihnya kentang rasa, milky-nya kerasa, empuknya dapat. Siap untuk di packing dan nanti kita frozen. Halo baking lovers, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya mau bikin spesial donat kentang ala tepung hime menggunakan bahan yang ada di tempat saya. Plus saya juga hari ini mau pakai pedal karena saya bikinnya cuma sedikit. Biasanya saya bikinnya 1 kilo, kali ini saya cuma bikin 500 gram. Nah, bahan-bahannya di sini ada tepung terigu hime, susu bubuk, kemudian ada ragi, gula pasir, improver. Nah, bread improver ini boleh digunakan, boleh tidak. Kalau Anda tidak mau gunakan, Anda boleh ganti dengan baking powder. Atau mau digunakan kedua-duanya juga boleh. Biasanya kalau pakai baking powder tuh range-nya antara 5 sampai 8 gram per 1 kilo. Jadi kalau setengah kilo biasanya cuma pakai sekitar 4 graman. Kemudian kentang itu sendiri. Nah, ini di sini nih. Kentang ini harus dipastikan dia diproses kukus bukan direbus. Ingat ya, kukus bukan rebus. Karena kenapa? Karena kalau kentang itu dikukus dia tidak banyak menyerap air sehingga kita bisa mengukur berapa jumlah cairan yang akan kita masukkan. Jadi resepnya bisa distandarkan. Tapi kalau Anda proses rebus, nah tiap kentang kan beda-beda tuh. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya agak kehijauan, ada yang agak putih. Nah itu juga berefek ke produk, jadinya agak kebenyek atau kelembekan dan susah untuk dibentuk. Dan kemudian Anda bisa gunakan margarin. Berikut juga garam boleh dimasukkan ke dalam margarin ataupun dimasukkan di awal berbarengan dengan tepung terigu dan gula pasir. Yang tidak boleh adalah bertumpukan dengan ragi. Tapi kalau menjadi satu bagian itu boleh banget dan nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita pakai mesin nih, contoh kalau kita pakai mesin, ya sudah dimasukkan aja semua bahan-bahannya menjadi satu. Dan bahan berikutnya untuk cairannya saya gunakan telur utuh dan air itu sendiri. Nah, kenapa sih chef kok nggak pakai banyak kuning telur atau nggak pakai banyak margarin? Karena hari ini saya spesial pakai tepung hime dari produknya Sri Boga, dari PT Sri Boga Flour Mill, di mana tepung hime ini memiliki kualitas kelembutan yang tinggi banget. Jadi kalau kita bikin donat, volumenya dapat, lembutnya juga dapat. Kemudian pastinya Anda harus coba di rumah dan harus punya di dapur Anda. Oke, nah bahan-bahannya sudah saya siapkan semua. Sekarang saya mau masukkan ke dalam mixer. Kebetulan karena saya bikinnya cuma sedikit, makanya ini bahan-bahan terigu, kemudian susu bubuk, ya, nih terigu dan susu bubuknya saya masukkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian tadi ragi, garam, ragi, gula pasir dan improver. Ingat kalau tidak punya improver, Anda boleh gantikan dengan baking powder. Atau Anda mau gunakan keduanya boleh setengah-setengah. Sudah, setelah ini kita akan aduk dan baru kita akan masukkan airnya. Nah chef, kenapa kok nih kentang tuh biasanya masuk di awal kan? Saya tidak pernah masukkan di awal karena saya takutnya pada saat kita masuk di awal tingkat kekalisan dari produk itu berkurang. Karena faktor apa? Karena faktornya adalah kentang itu dia bentuknya pati. Nah, pati itu dapat melemahkan gluten. Ya, kenapa? Karena kan dia starch kan, starch itu bikin glutennya jadi nggak begitu kuat. Jadi sebaiknya dimasukkan di akhir supaya nanti volumenya itu terbentuk sempurna. Oke, saya masukkan. Kemudian ini telur, ya, telur utuh. Kalau Anda mau ganti airnya dengan susu UHT boleh banget. Tapi biasanya akan nambah sekitar 10-30 gram kalau Anda mengurang susu UHT dibandingkan menggunakan air. Kenapa? Karena ada massa jenis yang sedikit berbeda. Ini kita masukkan seperti ini. Loh chef, kok pakai pedal? Nah, tuh ada yang nanya tuh, kenapa kok pakai pedal ya? Karena kita bikinnya cuma sedikit sekali. Jadi kalau kita bikinnya sedikit sekali, sedangkan kapasitas mixernya kita besar, Anda bisa gunakan pedal supaya bagian bawah atau bagian samping dari si mixer ini tadi itu tercover dengan baik, ya. Nah, seperti ini diaduk-aduk-aduk-aduk. Oke, ini donat kentang salah satu makanan favorit yang nggak pernah dimakan zaman. Jadi selalu menjadi hits dan semua orang mengembangkan dari mulai menggunakan kentang dan susu, kemudian kentang dan whipping cream, di dalam resepnya ada kentang dan fresh cream. Nah, itu balik lagi tergantung Anda harus tahu hasil akhir dari produk Anda kepengen apa. Kalau Anda pengen rasanya tuh
creamy banget, kemudian digigit empuk, sebaiknya ya menggunakan susu maupun krim itu sendiri. Tapi ingat ya, air tetap harus digunakan karena proses fermentasi juga diperlukan waktu yang cepat. Karena kalau kita pakai susu, kemudian kita pakai telur yang tinggi tapi airnya nggak ada sama sekali, biasanya waktu fermentasinya panjang banget. Karena ragi membutuhkan tenaga untuk mengolah gula di dalam susu. Karena kan ragi itu makanannya adalah gula deh. Oke. Nah, ini kita aduk rata seperti ini. Oke. Ya. Itu sambil diaduk. Nah, ternyata pada saat sudah diaduk, dia mengalami proses. Nah, coba dicek tuh. Kalau ada gumpalan-gumpalan sendiri seperti ini, itu dia mulai butuh air tambahan. Ya, kita lihat kalau dia nggak bisa menyatu. Nah, ini berarti dia masih membutuhkan air. Saya akan tambahkan air di sini. Iya. Nah, kalau menambahkan air, chef, saya tuh suka bingung ya. Kadang-kadang tuh saya mau nambahin cairan, kelihatannya dia kurang air. Berapa banyak yang bisa ditambahkan? Saya biasanya menambahkan per 25 gram, jadi nggak langsung di 1 kilo. Kan nambahin 300 gram? Enggak, saya biasanya nambahkan perlahan, sedikit sekali. Ya. Oke, seperti ini. Nah, kebetulan untuk donat ini di tepung hime, dia membutuhkan air yang cukup tinggi. Ya, biasanya bukan air, sorry, cairan. Oke. Dan wajib air dingin. Telur pun wajib dingin ya. Jadi jangan salah tuh baking lover. Kadang-kadang baking lover di luaran sana ngerasa kalau kita bikin produk roti apapun bentuknya suka nggak mau menggunakan air dingin, katanya ngembangnya lama. Nah, sebenarnya kalau Anda pakai mixer seperti ini, Anda harus gunakan air dingin karena gesekan itu membuat adonan menjadi lebih hangat atau lebih panas. Sudah mulai. Dia sudah mulai menyatu seperti ini. Dan saya akan memasukkan kentang ini kalau dia sudah benar-benar kalis setelah masuk margarin, jadi bukan di awal. Oke. Nah, kalau di rumah Anda ternyata chef saya nggak biasa pakai mixer seperti ini, saya punyanya mixernya tipe mixer tangan. Bagaimana cara handlingnya? Kalau menggunakan mixer tangan, yaitu tangan Anda sendiri, ataupun mixer hand mixer, itu posisinya adalah garam dan gula. Saya suka masukkan ke dalam air, saya larutkan. Kemudian ragi itu biasanya saya sisihkan, saya akan masukkan ragi setelah saya menambahkan margarin, berikut juga dengan bahan-bahan yang lain. Jadi saya nggak pernah tuh masukin di awal banget, karena takutnya dia udah fermentasi, ya udah ada proses pengembangan, tapi ternyata adonan itu sendiri belum kalis. Gitu. Jadi ini saya aduk-aduk seperti ini, sampai dia benar-benar kalis. Sorry, 3/4 kalis baru kita akan masukkan margarin. Nah, kalau dirasa pada saat Anda pegang seperti ini nih Anda pegang seperti ini dan masih banyak gumpalan gula pasir pada saat Anda pegang, ternyata masih banyak gula pasir, berarti belum saatnya Anda memasukkan margarin. Karena kalau dimasukkan margarin dari awal sini, takutnya raginya belum tercampur juga dengan baik, yang mengakibatkan mengembangnya akan lebih lama. Gitu. Wow, nggak sabar karena donat kentang ini salah satu makanan favorit anak saya, dan dia lebih milih donat kentang daripada dia pilih donat yang banyak topping di atasnya, karena buat dia katanya giginya sakit kalau terlalu manis makannya. Mungkin karena faktor kebiasaan ya. Oke, ini kita aduk terus sampai benar-benar kalis. Seperti ini. Oke. Iya. Kemudian saya masukkan. Saya cek sekali lagi. Nah, sudah tidak ada berinjilan gula sama sekali. Dan adonannya juga masih dingin karena tadi saya menggunakan telur yang dingin. Kemudian saya juga menggunakan air yang dingin. Ingat ya, kalau Anda mau menambah krim atau lemak ya, yang ya kayak fresh cream, kemudian whipping cream dan tipe sejenisnya,
pastikan dalam kondisi dingin. Oke, margarinnya sudah dimasukkan. Sudah deh, kita tunggu sampai dia benar-benar kalis, baru kita akan masukkan kentangnya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau dia sudah mulai rata seperti ini dan sudah mulai agak transparan, nah seperti ini, baru kita masukkan kentangnya, ya. Ini kita masukkan kentangnya semuanya. Jadi dipastikan sudah kalis dulu adonannya. Nah, chef, terus gimana dong? Kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh gimana kalau nggak dari awal nanti hasilnya kekerasan, kelembekan. Kebetulan dengan resep pakai hime ini Anda coba deh di rumah. Berhasil sih sejauh ini dengan saya. Terus di bagian meja ini saya nanti kasih polesan margarin ataupun butter yang Anda sukai. Fungsinya adalah untuk ngefermentasi tahap 1 di mana kita butuh waktu 10 menit. Setelah itu kita akan bentuk, ya saya akan mendingan dipotong timbang aja sih. Kalau Anda punya pembentuk donat yang langsung di roll itu boleh, setelah 10 menit Anda roll, diamkan 5 menit Anda roll lagi, kemudian Anda cutting dengan cutting donat. Itu boleh banget. Nah, seperti ini. Oke, ini saya turunkan dulu karena dia nempel-nempel di atas. Wow. Nah, ini nih donat kentang yang kalau diaduknya dari akhir, masukin kentangnya di terakhir, ini nanti hasil dari donatnya itu kebentuk white ringnya. Anda sering nggak sih ngalamin bikin donat, ternyata bikin donat kentang nggak ada white ringnya, dan teman-teman Anda bilang, donatnya enak kok, donatnya enak, empuk banget sampai besok, tapi Anda kesel karena nggak ada white ringnya dan menyerap banyak minyak. Nah, itu karena faktor tadi. Jadi memasukkan si kentangnya itu dimulai dari awal banget pada saat proses pengadukan. Nah, sedangkan banyak orang bilang, saya sudah dari sononya lo belajar begitu. Nggak apa-apa, ini mah hanya untuk variasi aja, jadi cobain aja di rumah. Karena kebetulan saya sering melakukannya seperti itu, ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, tuh sudah jadi donat kentangnya bersama dengan kentang-kentangnya yang masih berbentuk, tuh masih berpasir. Selesai, kemudian kita letakkan di dalam sini. Oke. Nah, oke. Nah, donatnya seperti ini tuh. Donat kentang yang dimana kentangnya masih berbentuk. Nah, ya. Diamkan 10 menit. Setelah 10 menit kita akan potong timbang, dan setelah itu kita boleh tabur-tabur loyangnya. Jadi kalau misalkan kita bikin donat, nah bagian loyang ini harus kita tabur-tabur supaya nggak menempel nanti. Oke. Sip, seperti ini. Oke, ini kita tutup dulu selama kurang lebih 10 menit. Saya tutup pakai ini aja supaya dia nanti raginya berkembang. Setelah 10 menit dia sudah mengembang sedikit, baru kita potong timbang. Hari ini saya mau bikin tepung hime itu gramasinya cukup di 30 gram aja karena terlihat seperti 40 gram. Nah, saya timbang di 30 gram. Jadi tepung hime ini dia mengembangnya cukup besar untuk donatnya. Makanya, tapi kalau Anda tidak suka donat yang terlalu ringan, ya, Anda bisa gunakan double zero. Karena saya ini donat kentang itu biasanya agak padat dan saya pengennya lembut dan sedikit lebih ringan, makanya saya pakai hime. Gitu. Oke, ini kita timbang dulu. Di sekian. 30 gram. Setelah itu nanti kita bulatkan. Setelah kita bulatkan, kita akan proses bentuk. Bulatkan seperti ini. Susun yang rapi. Oke. Nah. Ya. Dibuat seperti ini. Ya, jadi ini dibulatkan. Nah, supaya Chef, donat kentangnya Chef Widi ini kok banyak kelihatan kentang-kentangnya sih? Ya memang karena donat kentang. Karena kalau yang Anda pakai tipenya bubuk, itu dia dimasukkannya memang dari awal. Tapi kalau tipenya yang ada kentang freshnya, bukan pakai powder,
saya biasanya masukkan di akhir. Jadi saya suka banget ada tekstur kentangnya. Seperti itu. Dan lakukan proses ini sampai habis. Setelah itu nanti kita akan bentuk. Setelah semuanya beres, kita bulatkan, kita tata rapi, baru kita bentuk dari yang pertama. Jadi untuk 500 gram tepung terigu itu bisa menghasilkan 38 pieces donat dengan ukuran gramasi 30 sampai 32 gram. Nah, ini hasilnya dan sekarang kita akan proses fermentasi. Kita tunggu sekitar 30 atau 40 menit. Setelah itu kita akan goreng. Selesai. Sudah mengembang satu kalinya. Sekarang kita goreng di sini ya. Nah, setelah dimasukkan, langsung kita buru-buru balik. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nggak boleh terlalu banyak isinya, karena nanti dia tidak akan bisa mengembang sempurna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk tipe seperti ini. Kemudian dimasak sampai warnanya kuning kecoklatan dan terbentuk white ringnya. Setelah itu nanti kita angkat dan jangan dibolak-balik supaya tidak menyerap minyak. Ini minyak yang saya gunakan adalah separuh minyak dan separuhnya lagi adalah margarin putih atau saya bisa bilang mentega putih. Atau Anda bisa juga gunakan minyak padat supaya hasil donat Anda bisa nggak berminyak bibirnya. Itu dia. Jadi saya biasanya membalik donat itu kalau bagian permukaan bawahnya itu sudah tidak banyak gelembung atau gelembung yang mengecil seperti ini, baru saya balik. Biasanya warnanya sudah mulai kecoklatan. Nah, seperti ini. Oke. Tuh, lihat kan? Donatnya menol-menol banget. Donat ala tepung hime menggunakan kentang. Nanti lihat hasilnya. Jadi biarpun bentuknya itu terlihat tidak simetris atau tidak rata, tapi donat ini itu sudah mewakili donat kentang yang super lembut banget. Padahal telurnya cuma satu loh. Oke, seperti ini. Ih, nggak sabar. Tada! Mas, lembut banget. Loh, kok saya jadi joget ya? Donat kentangnya lembut banget. Mau lihat lagi ya? Nih, saya belah ya. Nih. Gurihnya kentang rasa, milky-nya kerasa, empuknya dapat. Siap untuk di packing dan nanti kita frozen. Oke. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dan menurut Anda kira-kira video apa yang ingin saya bahas tuntas terkait produk berbahan dasar tepung terigu? Tulis di kolom komen. Bye.